Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nisa Ayu Auni Syarafina, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa dengan nomor NPM 241063105017. Pada videoku kali ini aku akan membahas 20 soal logika matematika dan himpunan. So, enjoy! Pada soal yang pertama, buktikan apakah pernyataan berikut adalah tautologi. P atau Q atau negasi P dan Q. Pertama-tama kita buat tabel kebenaran terlebih dahulu. P, Q, negasi P. P atau Q, negasi P dan Q. Lalu yang terakhir. Setelah itu kita isi. P yang pertama benar, benar, salah, salah. Lalu pada Q kita buat benar, salah, benar, salah. Negasi P adalah kebalikan dari P, maka berisi salah, salah, benar, benar. Lalu P atau Q. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Kemudian negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Salah dan benar. Salah. Salah dan salah. Salah. Benar dan benar. Benar. Benar dan salah. Salah. Terakhir, P atau Q atau negasi P dan Q. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Karena tautologi merupakan semua pernyataannya harus benar. Karena ini ada yang salah, maka P atau Q atau negasi P dan Q tidak termasuk ke dalam tautologi. Kemudian yang nomor 2, masih di tautologi, buktikan apakah pernyataan berikut adalah tautologi. P dan Q atau negasi P atau negasi Q. Pertama-tama kita buat tabel kebenarannya terlebih dahulu. P, Q, negasi P, negasi Q. P dan Q, negasi P atau negasi Q. Lalu kita buat yang terakhir. Pertama-tama kita isi B, S, B, S, B, S. Lalu untuk negasi P adalah kebalikan dari P, S, B, B. Negasi Q adalah kebalikan dari Q, S, B, S, B. P dan Q. Benar dengan benar bernilai benar, benar dan salah bernilai salah, salah dan benar bernilai salah, salah dan salah bernilai salah. Lalu negasi P atau negasi Q. Salah dan salah bernilai salah, salah dan benar bernilai benar, benar dan salah bernilai benar, benar dan benar bernilai benar. Lalu untuk yang terakhir, P dan Q atau negasi P atau negasi Q. Benar dan salah bernilai benar, salah dan benar bernilai benar, salah dan benar bernilai benar, salah dan benar bernilai benar. Karena semua nilai benar, maka pernyataan berikut termasuk ke dalam tautologi. Selanjutnya pada soal nomor yang ketiga, buktikan apakah pernyataan berikut adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah sebuah pernyataan di mana semuanya bernilai salah.
P dan negasi P. Pertama, kita isi P-nya terlebih dahulu dengan benar dan salah. Lalu negasi P adalah kebalikan dari P, maka bernilai salah, lalu benar. Kemudian kita isi P dan negasi P. B dengan S bernilai salah, B dengan S bernilai salah. Maka ini termasuk dalam kontradiksi di mana semua pernyataannya bernilai salah. Kemudian lanjut ke nomor 4, buktikan apakah pernyataan berikut adalah kontradiksi. P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Langsung aja, P bernilai benar, benar, salah, salah. Lalu untuk Q, benar, salah, benar, salah. Kemudian negasi dari P, salah, salah, benar, benar. Negasi Q, salah, benar, salah, benar. Selanjutnya kita akan mencari P atau Q. Benar atau benar bernilai benar, benar atau salah bernilai benar, salah atau benar bernilai benar, salah atau salah bernilai salah. Kemudian negasi P dan negasi Q. Salah dan salah bernilai salah, salah dan benar bernilai salah, benar dan salah bernilai salah, benar dan benar bernilai benar. Kemudian terakhir kita akan mencari P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Benar dan salah bernilai salah, benar dan salah bernilai salah, benar dan salah bernilai salah, salah dan benar bernilai salah. Karena semua pernyataannya bernilai salah, maka termasuk ke dalam kontradiksi. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Diberikan himpunan A, di mana A berisi elemen 1, 2, 3. Tentukan A. Apakah 1 dan 2 merupakan subset dari A? B. Apakah 4 merupakan subset dari A? Oke, langsung kita jawab ya. A. Apakah 1 dan 2 merupakan subset dari A? Jawabannya benar. 1 dan 2 subset dari A. Mengapa? Karena 1 dan 2 merupakan elemen dari A. Lalu yang B, jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena 4 bukan subset dari A. Karena 4 tidak termasuk dalam elemen di himpunan A. Selanjutnya, nomor yang ke-6, diberikan 2 himpunan B yang berisi A, B, C, D, dan himpunan C berisi elemen B dan D. Tentukan A. Apakah himpunan C merupakan subset dari himpunan B? Lalu B. Apakah himpunan B merupakan subset dari himpunan C? Langsung kita jawab. Yang pertama, C, himpunan C merupakan subset dari himpunan B. Mengapa? Karena B dan D ada di dalam himpunan B. Lalu yang kedua, B tidak subset dengan C. Karena himpunan B yang terdiri dari A, B, C, D tidak termasuk ke dalam himpunan C yang hanya berisi B dan D. Lalu pada nomor 7, diberikan pernyataan semua siswa di kelas lulus ujian. Tulis negasi dari pernyataan tersebut. Negasi dari kalimat semua adalah ada. Ada siswa di kelas. Negasi dari kalimat lulus ujian adalah tidak.
Lalu untuk nomor yang 8 diberikan pernyataan kuadrat dari setiap bilangan real adalah tidak negatif. Tulis negasi dari pernyataan tersebut. Kita tulis negasi dari pernyataan setiap di mana X adalah bilangan real yang kuadrat bernilai tidak negatif, berarti lebih dari 0. Ekuivalen dengan ada X bilangan real yang mana X kuadrat adalah negatif, kurang dari 0. Maka pernyataannya ditulis ada bilangan real yang kuadratnya bernilai negatif. Untuk nomor 9 diberikan pernyataan ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan 2. Tulis negasi dari pernyataan tersebut. Negasi dari ada N bilangan bulat di mana N kuadrat sama dengan 2. Ekuivalen dengan setiap bilangan di mana N bilangan bulat kuadratnya tidak sama dengan 2. Lalu ditulis kalimatnya, setiap bilangan bulat kuadratnya tidak sama dengan 2. Oke, nomor 10, tunjukkan jika P maka Q, jika P maka R, negasi Q atau negasi R, maka negasi P adalah kesimpulannya, valid atau tidak. Soal ini termasuk dalam argumen ya, jadi kita akan menunjukkan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Oke, pertama diberikan P maka Q P maka R negasi Q atau negasi R. Nah, dari nomor yang pertama, bentuk kontrapositif. Bentuk kontrapositif dari jika P maka Q menjadi negasi Q maka negasi P. Kemudian pada nomor
Pada nomor yang kelima, kita buat juga bentuk kontrapositif dari nomor 2. Menjadi negasi R, maka negasi P. Pada nomor 4, 5, dan 3 menjadi 2 kasus terpisah yang menghasilkan negasi P. Maka argumen tersebut termasuk valid. Untuk nomor 11 diberikan argumen kembali P atau Q. Jika P maka R. Kesimpulannya Q atau R. Valid atau tidak? Kita tulis dulu. 1 diberikan P atau Q. 2 jika P maka R. Selanjutnya, ekuivalensi dari nomor 1 adalah negasi P. Jika negasi P, maka Q. Lalu yang keempat, bentuk kontrapositif dari nomor 2 adalah negasi R. Jika negasi R maka negasi P. Kemudian kita bentuk pada nomor 3 dan 4 bentuk silogisme. 3 dan 4 menjadi jika Q maka negasi R. Untuk selanjutnya kita ubah nomor 5 menggunakan ekuivalensi dari nomor 5 menjadi jika negasi R maka Q. Sifat komutatif dari nomor 6 kita putar dulu ininya. Jika negasi R maka Q, maka menjadi jika Q maka negasi R. Kemudian sifat komutatif dari ini dari sini, ini komutatif ya, komutatif menjadi negasi R maka Q. Kemudian ekuivalensi dari nomor 6 adalah R atau dari nomor 7 bersifat komutatif menjadi Q atau R. Maka pernyataan berikut
Pada nomor 12, tunjukkan jika P maka S, jika Q maka S, jika R maka S, P atau Q atau R menjadi kesimpulannya S. Ini termasuk ke dalam 3 kasus terpisah. Apakah valid atau tidak? Mari kita buktikan. Nomor 1, diberikan jika P maka S, jika Q maka S, jika R maka S, P atau Q atau R. Bentuk asosiatif dari nomor 4 adalah P atau Q atau R. Kemudian kita ekuivalensi menjadi negasi P atau Q maka R. Silogisme dari nomor 6 dan 3 menjadi negasi P atau Q maka S. Nomor 8, ekuivalensi dari nomor 1 adalah negasi P atau S. Nomor 2 juga kita ekuivalensi menjadi negasi Q atau S. Kita bentuk obtaining M dari nomor 8 dan 9 dengan menambahkan dan menjadi negasi P atau S dan negasi Q atau S. Lalu kita distributif menjadi negasi P dan negasi Q atau S. Bentuk De Morgan dari nomor 11 adalah negasi P atau Q atau S. Lalu kita ekuivalensi nomor 12 menjadi P atau Q. Jika P atau Q maka S. Nah, bentuk kontrapositif dari nomor 13 adalah negasi S. Jika negasi S maka negasi P atau Q. Kemudian kita silogisme dari nomor 14 dan nomor 7. 14 dan nomor 7 silogismenya menjadi jika negasi S maka S. Silogisme.
terakhir bentuk ekuivalensinya nomor 15 menjadi S atau S. Terakhir, eliminasi kemungkinan dari nomor 16 dan 15 menjadi S. Maka pernyataan tersebut adalah valid. Nomor 13, tunjukkan. Jika ada X anggota himpunan semesta, jika fungsi Px maka fungsi Qx. Lalu untuk yang kedua, ada X anggota himpunan semesta, jika fungsi Qx maka fungsi Rx. Kesimpulannya, ada X anggota himpunan semesta, jika fungsi Px maka fungsi Rx. Valid atau tidak? Pertama, menggunakan prinsip spesifikasi, di mana jika premis 1 dan 3 kita ambil sembarang dulu, A anggota himpunan semesta. Lalu dengan prinsip spesifikasi dari nomor 1 dan 3 menjadi fungsi PA maka fungsi QA. Begitu juga dengan nomor 2 dan 3 menggunakan spesifikasi menjadi fungsi QA maka fungsi RA. Dan 5. Dari nomor 4 dan 5 kita ubah dengan silogisme menjadi fungsi PA maka fungsi RA, di mana dari nomor 6 tersebut menggunakan prinsip generalisasi diubah dari fungsi PA maka fungsi RA menjadi jika ada X anggota himpunan semesta maka Px, jika Px maka Rx. A nya diubah menjadi X kembali, maka pernyataan tersebut valid. Kemudian soal ke-14 diberikan himpunan A yang berisi elemen 1, 2, 3, 4, lalu himpunan B yang berisi elemen 3, 4, 5, dan 6. Tentukan A gabungan B. Gabungan dari himpunan A dan B berarti berisi semua himpunan A dan B. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk himpunan A. Dan elemen himpunan B ada 3, 4. Jika ada elemen yang sama, maka tidak perlu ditulis berulang. Maka sisanya ada 5 dan 6. Selanjutnya nomor 15 diberikan sebuah himpunan X dan Y dengan X berisi A, B, C, D dan Y berisi C, D, E. Tentukan X selisih dari Y. Selisih berarti pengurangan dari elemen yang berada di himpunan X dengan dikurangi elemen yang ada pada Y. Dimana berarti kita menyebutkan elemen X yang tidak ada di himpunan Y. Berarti ada A, B, A dan B saja. Berarti C
C-nya kan ada di Y dan D-nya juga ada di Y. Berarti selisih dari himpunan X dan Y adalah A dan B. Nomor ke-16 diberikan himpunan P dan Q. Himpunan P yang berisi elemen 2, 4, 6, 8 dan himpunan Q yang berisi elemen 4, 8, dan 10. Tentukan selisih dari P gabungan Q dan P irisan Q. Pertama, kita cari dulu gabungan P dan Q, dimana berarti gabungan dari himpunan P dan Q 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita cari P irisan Q. P irisan Q berarti elemen-elemen yang berada di P dan Q, yaitu ada 4 dan 8. Kemudian selisih dari P gabung Q dengan P irisan Q adalah berarti elemen tersebut dikurangin elemen yang bawahnya, dimana tersisa 2, 6, dan 10. Nomor 17, buktikan untuk setiap himpunan A, maka A komplement sama dengan A. Maka akan dibuktikan yang pertama A komplement subset dari A. Lalu yang kedua A subset dari A komplement. Bukti misalkan A himpunan pada himpunan semesta, maka yang pertama ambil sembarang X anggota A komplement. Dari definisi komplement, maka X tidak termasuk dari A komplement. Artinya X anggota A. Maka A komplement adalah subset dari A. Lalu yang kedua, ambil sembarang X anggota A sehingga X bukan anggota A komplement. Maka X anggota A komplement. Sehingga diketahui A subset dari A komplement. Dari pernyataan nomor 1 dan 2 terbukti bahwa A komplement sama dengan A. Maka pernyataan tersebut valid. Pada soal nomor 18, misalkan
A, B, C himpunan pada himpunan semesta, buktikan bahwa himpunan C subset dari gabungan subset dari irisan A dan B jika dan hanya jika C subset dari A dan C subset dari B. Maka akan dibuktikan C subset dari A irisan B jika C subset dari A dan C subset dari B. Lalu yang kedua, C subset dari A dan C subset dari B jika C subset dari A irisan B. Bukti. Misalkan A, B, C himpunan pada himpunan semesta, asumsi C subset dari A irisan B, ambil sembarang X anggota C dari asumsi, maka X anggota A gabungan B, sehingga X anggota A dan X anggota B. Dari hasil 1 dan 2, maka dapat disimpulkan C subset dari A dan C subset dari B. Pada asumsi yang kedua, kita asumsikan C subset dari A dan C subset dari B. Ambil sembarang X anggota C, maka dari nomor 1, nomor 2, dari nomor 1 dan nomor 2 mendapat kesimpulan bahwa X anggota A dan X anggota B. Artinya, jika kita tulis kembali menjadi X anggota A irisan B, maka C subset dari irisan A dan B. Pada nomor 19, buktikan jika bilangan real positif tidak memiliki elemen terkecil. Maka kita akan buktikan dengan kontradiksi. Di mana kita andaikan
bilangan real positif memiliki elemen terkecil misalnya S. Artinya ada X anggota bilangan real positif berlaku S lebih kecil dari X. Tapi beberapa ada, maka X dibagi 2, ada S per 2, S per 4, S per 8, S per 16. Akar S adalah anggota dari bilangan real positif, di mana S per 2 lebih kecil dari S. S per 4 lebih kecil dari S. Maka ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah elemen terkecil dari bilangan real positif. Artinya pengandaian salah. Haruslah bilangan real positif tidak memiliki elemen terkecil. Karena saat dicari akan terus ada, tidak ada elemen terkecilnya. Baik, nomor yang terakhir, ke-20, buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat di mana n lebih besar sama dengan 1, maka jumlah deret berikut adalah benar. 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita akan buktikan dengan induksi matematika. Langkah yang pertama, menggunakan basis induksi. Untuk n lebih dari sama dengan 1. Maka bukti untuk n sama dengan 1, deretnya hanya terdiri dari satu bilangan ganjil, yaitu 1, yang mana jumlahnya adalah 1 dan 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga untuk n sama dengan 1, pernyataan deret tersebut adalah benar. Dengan demikian, basis induksi terbukti valid. Lalu, kita ke langkah yang kedua, menggunakan langkah induksi. Misalkan pernyataan di atas benar untuk K lebih besar sama dengan 1. Pada pernyataan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Maka kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga berlaku
untuk K ditambah 1. Maka pernyataannya menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5, 2K dikurang 1, lalu ditambah dengan 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita akan menambahkan dari hipotesis induksi. Kita tahu bahwa ya ini benar, maka kita akan menambahkan 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 menjadi K kuadrat ditambah 2 K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam dengan kali silang 2K 2 dikali 1 2 dikurang 1 sama dengan 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kita hilangkan tanda kurungnya. Lalu dari persamaan tersebut dapat kita faktorkan menjadi K ditambah 1 kuadrat. Maka untuk pernyataan K ditambah 1 terbukti valid. Karena kita telah membuktikan basis induksi di mana N sama dengan 1 dan langkah induksi dari K sampai K ditambah 1, maka dengan prinsip induksi matematika pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan N lebih besar sama dengan 1. Maka pernyataan tersebut adalah valid.